Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Bayaki dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Di sini saya akan mendemokan kode program skripsi saya yang berjudul klasifikasi multi penyakit menggunakan klasifikasi multi penyakit pada citra X-ray dada menggunakan metode support vector machine atau SVM. Di sini saya menggunakan ekstraksi fitur eh, first order statistik dan juga eh, gray level co-occurrence metric. Dan di sini saya menggunakan pengujian 4 skenario, yaitu skenario yang pertama yaitu menggunakan ekstraksi FOS, yaitu klasifikasi biner. Yang kedua menggunakan GLCM, klasifikasi biner juga. Yang ketiga menggunakan FOS dan juga GLCM, gabungan fitur. Itu klasifikasi biner juga. Dan yang keempat itu adalah pemilihan dari skenario 1, 2, 3 itu yang terbaik itu yang mana itu yang akan dipilih untuk dijadikan sistemnya. Dan di sini yang terpilih itu skenario 3 yaitu menggunakan ekstraksi fitur false dan juga GLCM-nya itu yang dipilih. Yang ini ya. Untuk penjelasan kodenya untuk alurnya sih sama semua. Yang membedakan mungkin proses ekstraksi fiturnya. Nah, jadi yang pertama ada import library, yang kedua tahap pre-processing data itu di sini saya melakukan apa aja. Di sini saya melakukan eh, grayscale, yaitu gambar gambar mentah itu pertama di grayscale dulu. Walaupun gambar saya itu sebagian ada yang monokrom atau udah grayscale, tapi sebagian juga ada yang RGB. Jadi mengubah dari skala 3 channel ke 1 channel itu di grayscale semua ya, grayscale semua. Kemudian di resize, ukurannya di resize. Ukuran awalnya itu adalah 256 pixel, tapi tidak semua datanya juga 256. Ada yang 1000, dimensinya 1000, ada yang lebih rendah, ada yang lebih jauh lebih besar lagi. Nah, di sini saya resize, saya ratakan semuanya ke 274 kali 274 pixel. Kemudian apalagi di sini ada kelahi. Apa itu kelahi? Contrast Limit Adaptive Histogram Equalization. Apa itu, Bang? Itu eh, proses penambahan kontras. Jadi jadi ini adalah proses yang paling eh, berpengaruh ya di klasifikasi citra saya ini. Jadi ini gambarnya bisa lebih jelas lagi, lebih tajam lagi. Cocok untuk citra-citra X-ray dan lain-lain. Ya, setelah dari pre-processing, ini ada ekstraksi fitur yaitu menggunakan FOSS di sini kan semester satu ya. Ini apa aja yang diekstrak, fiturnya itu apa aja itu ada mean, standard deviation, median, mode, skewness atau kemiringan atau kurtosis, energi, entropi, FOSS, minimal gray level dan maximal gray level. Setelah fitur di ekstrak yaitu di Z-score atau pemilihan fitur atau seleksi fitur. Nah, di sini saya menggunakan Z-score removal. Nah, bagaimana caranya? Cara kerjanya itu, nah, itu pertama adalah hitung statistiknya. Per fitur itu dihitung statistiknya, yaitu dihitung rata-rata. Rata-rata semuanya dihitung. Nah, setelah dihitung, kita cari nilai threshold. Threshold itu apa? Threshold itu adalah batas ambang dari mana? Dari Z-score-nya ini. Nah, cara menentukan nilai threshold-nya yaitu saya di sini menggunakan grid search. Grid untuk nilai terbaiknya. Nah, ya setelah grid search muncullah di sini ya, misalkan Postman. Nah, ini mean rata-ratanya itu adalah 0,72, variansinya 309. Nah, di sini ada thresholdnya itu terpilih dari 0,5 0,5 sampai 3,0. Di sini tuh pemilihan fiturnya di sini tuh yang paling rendah ke yang paling tinggi. Ketemulah threshold terbaik gitu yaitu 0,75. Jadi nilainya kalau di atas 0,75
Misalkan nih 0,91 itu berarti fiturnya tereliminasi dia. Terus ada lagi, pokoknya yang di atas 75, di atasnya threshold atau batas ambang itu, fiturnya akan kebuang. Jadi gitu. Nah, ini ada outputnya, jumlah fitur yang sebelum dimasking yaitu 10. Setelah dimasking ada 8. Nah, jadi fitur yang terbuang berapa? Ada 2. Setelah proses ini yaitu proses standarisasi atau normalisasi ya. Ya, ini mengubah nilai ke skala 0 dan min 1. Kemudian di sini modeling. Nah, di awal ini saya set parameternya apa aja yang saya gunakan di sini. Itu ada tiga parameter yang saya gunakan untuk pengujian nanti, yaitu yang pertama ada kernel linear, untuk C-nya sebagai berikut ini, dan juga kernel RBF. Yang ketiga ada kernel polinomial. Nah, di sini saya menggunakan grid search juga untuk menentukan parameter terbaik, parameter C, gamma, dan lain-lain. Nah, setelah ketemu grid search-nya, ketemulah di sini parameter terbaik yaitu apa? Nah, di sini ketemunya RPF dengan akurasi CV atau cross validation-nya itu sebesar 0,95. Kemudian akurasi pada data uji, data tesnya itu 0,95. Tinggi banget ini. Jadi begitu ya. Dan ini untuk kelas yang lain itu sama aja prosesnya. Untuk kelas bionomia, kelas COVID itu sama. Nah, yang membedakan mungkin ekstasi fitur di sini. Nah, di sini kalau GSM ya pakai ekstasi fitur GSM. Sebentar saya jelaskan. Nah, ini yang GSM ya. Nah, sama aja. Yang membedakan cuma di sini ekstasi fitur ya GSM. Yang fiturnya sebagai berikut ada mean, kontras, correlation, sum of square atau variance. Nah, kalau GSM itu fitur awalnya kan ada 11. Kemudian kalau di GSM itu maaf, kalau di library Pyfetch itu harus menghitung mean dan juga range-nya. Jadi eh, fitur GSM ASM itu harus mean-nya dan juga range-nya. Misalnya ini ya GSM ASM-nya. Nah, di sini juga GSM ASM range. Jadi kalau ada 11 berarti 11 tambah 11 gitu ya. Jadi dua-dua. Kalau setelah ya sama ini prosesnya sama semua. Nah, yang skenario 3 itu juga sama. Hmm. Yang juga yang skenario 3 sama juga. Yang membedakan di sini ada penggabungan fitur. Penggabungan fitur yaitu di sini saya gini ya. Fitur yang pertama yaitu post on nama nama variabelnya dia post only atau post aja lah. Data post saya drop labelnya. Kemudian data saya juga drop labelnya. Jadi data dua ini tidak ada labelnya. Nah, kemudian saya tambahin variabel di sini. Nah, di sini saya menambahkan label di paling ujung kiri, kemudian post GLCM dulu dan baru, maaf, post dulu baru GLCM. Baru outputnya digabung. Untuk prosesnya juga sama semua di sini. Untuk skenario yang keempat juga sama ini, model final atau sistem yang dibuat sama. Yang membedakan di sini memakai 4 kelas. Jadi begitu ya. Dia lanjut ke X-ray aplikasinya. Oh, di sini sudah saya running belum ya? Oh, sudah saya running. Ya, jadi ini merupakan sistem deteksi penyakit paru-paru pada citra X-ray. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Dan di sini ada deskripsi singkatnya. Kemudian di bagian paling kiri itu ada navbar, upload gambar. Di sini di sini bisa upload satu gambar atau beberapa gambar. Nah, gambarnya itu, untuk gambarnya itu bisa JPG, JPEG, dan PNG. Untuk PNG. Nah, di sini saya contohkan untuk gambar kelas normal ya. Kelas normal.
Ini yang akurasinya paling tinggi, gambar normal ini. Ya. Nah, ini adalah sebelum dikelahi dan ukurannya tuh berantakan gitu ya. Ini berapa kali berapa gitu. Terus eh, saya proses menggunakan tiga tadi, grayscale, resize, dan juga kelahi. Sini tampak lebih eh, itu lebih jelas eh, pola-pola penyakitnya. Tapi ini normal, jadi tidak ada penyakit. Nah, di bawahnya ada fitur hasilasi secara keseluruhan, yaitu ada yang tadi itu ya, mean, standard deviation, uh, sweetness, dan lain. Dan ini yang gabungan. Kan skenario yang dibuat, yang dipakai itu ada skenario yang gabungan. Jadi fiturnya juga fitur gabungan. Gitu. Jadi ada 32 fitur di sini. Nah, setelah di remove, ini ada berapa ya? Ada 22 kalau nggak salah ya. Ada 22 fitur yang dipakai. Dan ini setelah distandarisasi. Jadi main satu atau main nol, nol gitu ya. Dan di sini ada kelas prediksinya, ada terprediksi normal. Ya, coba lagi Bang. Nah, di sini saya coba yang penyakit COVID ya, asa ya. Saya contohnya begini aja. Nah, di sini ada gambar COVID ya. Gambar aslinya itu ini burik, kemudian lebih tajam dikit dan ya terprediksi COVID. Nah, kemudian kelas pneumonia. Di kelas pneumonia juga terprediksi pneumonia. Untuk yang kelas terakhir yaitu kelas tuberkulosis, hasil prediksinya tuberkulosis. Yes. Jadi itulah eh, kode program skripsi saya. Jadi eh, cukup sekian menurut saya. Cukup sekian apabila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya saya menjelaskan atau gimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.